Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan bicara soal rangkaian kebohongan dan fitnah yang dilakukan terhadap Jokowi. Pelakunya sebuah kanal YouTube bernama 2045 Televisi. Dulu para pendirinya menjadikan kanal ini sebagai kanal yang mendukung Ganjar dan Jokowi. Tapi saat ini mereka sudah berubah menjadi kanalnya PDIP atau kanal pembenci Jokowi. Dulu para host yang terkenal karena Cokro TV seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi, Guntur Romli itu lazim tampil di 2045. Tapi kini para senior ini sudah diganti oleh kaum yang lebih muda tapi lebih brutal, termasuk terhadap Jokowi dan Prabowo. Beberapa host paling aktif adalah Iwan Chan, Rini Budoyo, Tonanda Putra, Singgi Sahid, dan sebagainya. Mereka juga mewawancarai tokoh-tokoh anti Jokowi seperti E.F. Saifullah Fatah atau Ikrar Nusa Bakti. Isinya konsisten menghabisi Jokowi. Sayangnya menurut saya kualitas konten mereka terperosok sangat dalam. Sebagai pendukung Jokowi, saya sebenarnya tertarik untuk mendengar para influencer yang kritis terhadap Jokowi. Tapi saya rasa 2045 TV sudah menjadi sarana penyebar fitnah, kebohongan, kebencian tanpa dasar. Saya ingin sampaikan pada Anda 4 konten mereka dalam 4 hari dari 27 sampai 30 Januari. Jangan kaget, isinya menakjubkan. Pertama saya mau bicarakan konten dari Iwan Chan berjudul Trik Jokowi Mainkan Survei Dibongkar di Sini. Iwan Chan membahas soal survei-survei, saya rasa yang dari indikator dan Litbang Kompas yang menggambarkan tingginya kepuasan publik pada Prabowo Gibran. Sampai 80%. Tapi kemudian Iwan berkeras bahwa hasil survei itu tidak layak dipercaya. Menurut dia itu dulu berada di tim Jokowi dan karenanya tahu persis bahwa tim Jokowi memang senang memain-mainkan angka survei semacam itu. Dengan kata lain, Iwan menuduh indikator dan Litbang Kompas tidak jujur dalam melakukan penelitian dan hanya sekedar mengikuti pesanan Jokowi. Menurut Iwan, dia tahu soal permainan metode survei sejak ikut turun gelanggang politik. Dia mengaku dengan sangat bodoh pernah mendukung seorang monster politik yang jahat bernama Jokowi. Dia bilang dulu itu setiap kali popularitas Jokowi turun, survei selalu jadi jalan keluar. Contohnya ketika Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM dan Omnibus Law. Dia bilang dia dan kawan-kawan pendukung Jokowi selalu bingung bagaimana cara mengcounternya. Dia sendiri merasa kebijakan Jokowi itu memang merugikan banyak orang. Tapi dia merasakan harus tetap menjaga nama baik Jokowi yang saat itu bau busuk agar menjadi wangi. Untuk itu dimainkanlah rilis-rilis agar kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Kata Iwan, biasanya para mentor di WhatsApp group akan briefing bahwa menurut survei kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi. Jadi walau misalnya ada demonstrasi di sana-sini, tapi ternyata kepercayaan rakyat masih tinggi menurut survei. Nah biasanya setelah rilis akan diluncurkan bansos. Maka isu panas pun jadi adem, kata Iwan Chan. Metode ini dilakukan berulang kali sampai akhirnya Iwan sadar bahwa hasil survei itu manipulatif. Secara normatif, haram hukumnya mempermainkan data untuk kepentingan klien. Baru setelah dia dan kawan-kawan yang bertobat politik, terungkaplah secara jelas kebohongan itu. Jokowi, kata Iwan, ternyata adalah penjahat. Iwan mengaku merasa harus menceritakan kisah ini agar banyak orang tahu narasi hasil survei itu tergantung siapa yang memesan. Survei tentang keberhasilan Prabowo ini pun dilakukan untuk menjebak Prabowo agar menyangka bahwa semua baik-baik saja, padahal kondisi lapangan tidak semacam itu. Kalau jebakan itu berhasil, Prabowo akan hancur. Apa yang dikatakan Iwan Chan ini adalah bualan tingkat tinggi atau kebohongan berskala besar. Survei yang hasilnya menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo dibuat oleh lembaga survei yang kritis terhadap Jokowi. Pimpinan indikator Burhanuddin Muhtadi sangat-sangat kritis terhadap Jokowi. Mereka tidak dipesan Jokowi untuk menjebak Prabowo. Tingginya kepuasan terhadap Prabowo memang sulit dibantah. Tuduhan bahwa lembaga penelitian berbohong karena diperintah Jokowi sangat keji.
dan tuduhan Iwan bahwa manipulasi penelitian ini sudah dilakukan sejak era Jokowi berkuasa juga sungguh menjijikkan. Mana pernah Jokowi mengarahkan timnya untuk berbohong? Untuk itu mungkin ada baiknya Iwan menyebut siapa leadernya yang meminta dia berbohong. Mengapa 2045 TV menjadi begitu frustrasi dengan keberhasilan Prabowo? Menyedihkan. Tapi seperti saya katakan, yang menghina Jokowi ini bukan cuma Iwan. Sehari sebelumnya ada pula video Tonanda Putra dengan judul Prabowo dan Ibu Mega bikin Jokowi ketar-ketir. Ini juga ajaib. Tonanda bercerita bahwa kubu Jokowi berusaha mencegah agar pertemuan antara Prabowo dan Megawati tidak bisa terjadi karena pertemuan keduanya punya implikasi politik yang sangat penting. Menurut Tonanda, bersatunya Megawati dan Prabowo akan bisa menjadi pengaman terhadap Prabowo dan Gerindra dari serangan pemakzulan partai-partai politik lain di DPR. Upaya pemakzulan ini bisa terjadi mengingat ada masalah Prabowo yang dipegang Jokowi yang kalau diungkap ke publik bisa menimbulkan pemakzulan. Masalah apa? Nggak diungkapkan oleh Tonanda. Tapi yang jelas ada masalah besar. Nabila PDIP dan Gerindra bersatu jumlah kursi mereka di DPR mencapai 196 kursi. Dan ini berarti melebihi 1/3 dari jumlah kursi total di DPR. Padahal syarat untuk melakukan impeachment di DPR adalah minimal 2/3 kursi DPR. Dengan begitu, kalau Gerindra bisa bersatu dengan PDIP, Prabowo tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Mega menurut Tonanda adalah faktor yang diperlukan tidak ada pemakzulan Prabowo. Saya tidak habis pikir betapa mengarang bebasnya Tonando ini. Kok bisa-bisanya dia membayangkan bahwa Prabowo berada di bawah ancaman Jokowi dan partai-partai lain yang ingin memakzulkan dia. Prabowo kan tidak punya rahasia untuk dibongkar. Hubungan Prabowo dan Jokowi dan partai-partai yang ada juga sangat harmonis. Mengapa pula dia berusaha membangun narasi kosong bahwa Prabowo membutuhkan Mega untuk melawan kekuatan besar yang ingin menjatuhkannya? Absurd. Nah, selain Iwan dan Tonanda, ada pula YouTuber perempuan bernama Rini Budoyo. Rini ini memang jauh lebih populer dari yang lainnya kalau dilihat dari jumlah viewersnya. Judul videonya pada 28 Januari adalah Jokowi mulai menyesal. Dan isinya adalah upaya adu domba Prabowo dan Jokowi. Kalau kita mau menilai secara objektif, kata Rini, saat ini memang ada upaya buat terus mengucilkan peran dan pengaruh Jokowi. Beberapa hal disebut secara khusus. Pertama, Rini menyebut adanya perombakan besar-besaran yang dilakukan di jajaran TNI. Kata Rini, orang-orang Jokowi di ketentaraan mulai tersinggir dan terpinggirkan. Perombakan di TNI ini bakal dilanjutkan dengan perombakan di jajaran kepolisian. Kapolri Listio Sigit bakal kehilangan jabatan. Lalu ada juga soal IKN yang menurut Rini anggarannya dipangkas habis hingga cuma 4 triliun rupiah oleh Prabowo. Yang ketiga adalah pembongkaran habis pagar laut di Banten Utara oleh TNI AL. Ini adalah simbol dan unjuk kekuatan dan kekuasaan dari Prabowo, kata Rini. Rini juga menyebut rencana pertemuan Prabowo dan Megawati yang menurutnya akan jadi gong penanda berakhirnya pengaruh Jokowi pada Prabowo. Sebagaimana kedua host di awal tadi, Rini adalah pengarang cerita bebas. Kan gak ada itu perombakan di TNI dan Polri yang akan memangkas habis orang-orang Jokowi. Dan soal pembongkaran pagar laut adalah sebuah tindakan yang sangat lazim dilakukan untuk menertibkan langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum. Ini gak ada hubungannya dengan Jokowi. Yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut itu bukanlah pemerintah pusat, melainkan pemerintah provinsi. Dan terakhir, pada 27 Januari ada host Singgi Sahid dengan video berjudul Prabowo mulai singkirkan pengaruh Jokowi. Ia menyebut Prabowo sekarang sudah menjadi karakter utama yang meninggalkan diri dari bayangan mentornya Jokowi. Tapi sekarang Prabowo mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bukan sekedar Jokowi jilid 2. Prabowo lebih memilih mendengarkan suara publik dibanding mengikuti agenda Jokowi. Dia juga menyebut pagar laut sebagai contoh. Di bawah perintah Prabowo, pagar laut itu disegel, dibongkar dan diusut.
Dalam hal kenaikan PPN 12%, Prabowo malah memodifikasi kebijakan dengan cara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar melanjutkan kebijakan pendahulunya. Video ini kembali menunjukkan bagaimana 2045 TV hanya bicara kosong. Baik pagar laut maupun kenaikan PPN 12% jelas bukan kebijakan Jokowi. Jadi apa yang disampaikan Singgih sepenuhnya tidak relevan. Setelah ini semua, mudah-mudahan Anda paham mengapa saya mengecam 2045 TV. Saya sarankan teman-teman di sana bisa lebih pintar, lebih objektif, lebih hati-hati. Saling kritik itu penting, tapi mengeritiklah dengan sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.